Kembali di News Sore, pemirsa, Arab Saudi telah melonggarkan kebijakan protokol kesehatan COVID-19 untuk para pendatang dari luar negeri. Hal ini akan berdampak pada penyelenggaraan ibadah haji dan umroh bagi jemaah asal Indonesia. Kebijakan protokol kesehatan COVID-19 di Arab Saudi yang dilonggarkan, diantaranya jarak sosial di ruang publik dan aturan masuk pendatang dari luar negeri. Aturan jaga jarak di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, serta masjid lainnya di Arab Saudi juga telah dicabut. Arab Saudi juga tak lagi mewajibkan para pengunjung mancanegara untuk menjalani karantina COVID-19. Hasil tes PCR yang sebelumnya menjadi syarat mutlak masuk negara ini juga telah dicabut dalam persyaratan saat datang ke negara ini. Kebijakan ini akan berdampak ke Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia akan menindaklanjuti kebijakan Arab Saudi untuk ibadah umroh jemaah Indonesia. Pasalnya kebijakan perjalanan luar negeri antara Arab Saudi dan Indonesia tidak sama, seperti kebijakan tes PCR dan karantina. Indonesia diharapkan bisa menyesuaikan aturan PCR dan karantina seperti Arab Saudi, agar jamaah umroh dan haji tanah air tidak kesulitan. Meski ada pelonggaran, otoritas kerajaan Arab Saudi menekankan pentingnya vaksinasi. Arab Saudi akan melakukan screening terhadap para pengunjung melalui status vaksinasi mereka. Seluruh pengunjung yang datang ke Arab Saudi diwajibkan melakukan verifikasi status kesehatan pada aplikasi Tawakalna untuk akses masuk ke berbagai tempat di Arab Saudi. Tim Liputan iNews melaporkan. Apakah pelonggaran protokol kesehatan di Arab Saudi berdampak aman bagi jemaah umroh? Kami akan bahas bersama Zaki Zakaria, Kabid Umroh Ampuri, dan Diki Budiman, epidemiolog Griffith University. Selamat sore, Pak Zaki dan Pak Diki. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama saya akan ke Pak Zaki terlebih dahulu. Pak Zaki, Arab Saudi sudah melonggarkan protokol kesehatan di sana, khususnya bagi para pendatang. Bagaimana Ampuri melihat ini? Ya, ini kita hari ini mendapatkan kabar yang cukup baik ya bagi umat Islam di Indonesia dan juga di seluruh dunia tentunya. Karena dengan begini keberangkatan bagi calon jamaah umroh akan lebih mudah lagi. Arab Saudi alhamdulillah per tadi malam dalam surat edaran Gaca itu per 5 Maret 2022 ya sudah menjelaskan bahwa tentang pelonggaran prokes, khususnya yang utama adalah dihilangkannya atau ditiadakannya karantina 5 hari yang selama mulai dari 8 Januari ketika Indonesia dibuka itu diwajibkan. Nah, hari ini tentu buat calon jamaah umroh Indonesia ini kabar yang cukup baik. Selain itu juga Arab Saudi tidak mewajibkan lagi PCR atau antigen kedatangan bagi seluruh wisatawan atau jamaah umroh yang masuk ke Saudi. Selain itu juga ada beberapa kebijakan prokes ya seperti saf dalam sholat, dalam masjid itu juga sudah ditiadakan baik di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan juga masjid-masjid lainnya. Tentang masker dan juga social distancing juga sudah diperlonggar lagi. Nah, ini cukup baik untuk calon jamaah umroh Indonesia. Oke, baik. Pak Zaki, kita ketahui kan ada kebijakan pemerintah Indonesia juga yang mewajibkan bahwa jamaah umroh di sana juga mengikuti serangkaian protokol kesehatan. Apakah ini juga nanti akan diselaraskan kebijakannya dengan kebijakan Arab Saudi? Sejauh ini sudah ada koordinasi? Ya, tentu kalau kami dari asosiasi ataupun sebagai PPIU tetap ke jamaah itu akan terus mensosialisasikan yang namanya prokes ya, yang namanya walaupun di sana mungkin di ruang publik sudah tidak diwajibkan lagi masker, kalau kita akan tetap terus mewajibkan jamaah-jamaah kita untuk taat prokes, yang namanya social distancing, yang namanya masker, baik di masjid ataupun di luar masjid kita akan tetap wajibkan. Ini informasi atau kelonggaran Arab Saudi jangan membuat kita lengah untuk mentaati prokes, begitu. Baik. Saya ke Pak Diki. Pak Diki, dari sisi epidemiologi, jika memang umroh nanti digelar tanpa karantina, kemudian tanpa PCR, apakah ini akan aman bagi jamaah umroh asal Indonesia? Ya, tentu ini sudah dengan perhitungan ya. Untuk diketahui, karena saya pernah di Jeddah ya, saya pernah di komite kesehatan dan
Saudi adalah salah satu negara yang sangat hati-hati dalam mengukur ya potensi. Ini disebut dengan salah satu mass gathering, dan saya pernah terlibat dalam pengukuran seperti ini. Nah, kondisi saat ini di Saudi sudah jauh lebih memadai dari sisi keamanan, terutama vaksinasi. Bukan hanya di 2 dosis, tapi 3 dosisnya itu sudah di 25 ke atas persen, dan untuk diketahui Saudi ini memilih jenis vaksin yang memang secara riset paling kuat gitu, dan ini yang saya kira harus menjadi catatan nih. Kebetulan ada Pak Zaki juga, supaya jamaah kita yang ke sana itu harus booster. Harus booster itu wajib ya, karena di tengah pelonggaran ini kita juga harus menjaga ya, jangan sampai juga amanah ini menjadi celah karena ada pelonggaran di kitanya gitu. Dan sejauh ini tren di Saudi sendiri memang sudah angka reproduksinya sudah bagus sekali di 0, sekian ya, sangat sedikit, dan tes positivity rate-nya juga sudah di bawah 1%. Jadi secara pandemi sudah yang disebut katakanlah terkendali, bukan endemi tapi terkendali. Ini kondisi Saudi saat ini. Tapi sebetulnya kan masih pandemi secara global. Nah, di tengah adanya kabar baik ini, tentu saya sepakat tadi Pak Zaki menyampaikan kita harus tetap disiplin ya. Terutama bahwa jamaah kita yang datang ke sana selain harus booster ya, saya menyarankan boosternya juga dengan messenger RNA supaya ini juga memperkuat, termasuk di sini ya yang namanya protokol kesehatan. Sebetulnya kan sebelum pandemi saya melihat jemaah haji kita, karena saya pernah di tenaga kesehatan haji ya, salah satunya disiplin loh, memakai masker sebelum pandemi. Dari sejak saya di 2008-an ya sampai saya masih melihat jemaah haji kita termasuk yang disiplin, terutama memakai masker. Dan bicara kondisi di Saudi, ingat kita ini akan bertemu dengan banyak orang. Jadi ini bukan hanya kenapa kita harus tetap disiplin, bukan hanya bicara COVID, ada meningitis, ada macam-macam gitu. Nah, dengan adanya protokol kesehatan jaga ini, ya bukan hanya melindungi dari COVID, tapi dari potensi penyakit lain. Nah, artinya sekali lagi ini memang dari sisi kondisi Saudi sendiri memang memungkinkan untuk dilakukan pelonggaran. Jadi PD-nya itu bukan PD asal PD gitu Mas Davi. Ada dasarnya, ada dasarnya yang kuat. Baik, tentu melalui kajian dan juga ada ukuran dan parameter yang jelas begitu ya Pak Diki. Baik, saya kembali ke Pak. Dan ini sebelum lupa ya Mas Davi. Jadi kalau Saudi sebelum dia begini, dia tuh konsultasi dengan WHO. Oke. Karena ada kajian namanya mass gathering, ada ukurannya gitu. Jadi dia kalau keluar gini dia sudah konsultasi dengan WHO. Jadi saya sampaikan, karena saya pernah di OKI ya, ini bukan satu statement kondisi yang berbasis politik ataupun ekonomi, bukan, tapi ada dasar secara indikator kesehatan yang kuat. Baik. Saya ke Pak Zaki. Pak Zaki, kaitannya dengan vaksin tadi, vaksin booster, bagaimana para penyelenggara umroh dan haji ini memastikan para jamaah ini mendapatkan vaksin hingga 3 dosis? Dan apakah ada vaksin-vaksin jenis tertentu yang memang diwajibkan atau berlaku di Arab Saudi terkait kebijakan baru ini? Ya, terkait kebijakan baru ini, masalah vaksin masih diperlukan, yaitu yang diwajibkan adalah 2 dosis ya, 2 dosis dengan vaksin jenis apapun. Artinya 4 vaksin yang disetujui Saudi dan juga vaksin Sinovac atau Sinovac. Nah, dalam sistem PISA masih hanya diwajibkan 2 vaksin lengkap itu saja dan tidak diwajibkan booster. Nah, oleh karena itu bagi jamaah banyak pertanyaan ya dari regulasi baru ini, apakah sertifikat vaksin masih diperlukan? Nah, tentu masih diperlukan karena dalam sistem PISA masih memerlukan 2 vaksin lengkap apapun jenis vaksin yang sudah didapatkan bagi jamaah. Baik, artinya hanya diwajibkan 2 dosis ya, tidak mewajibkan 3 dosis termasuk booster, belum ya? Ya, tidak ada kewajiban booster di sistem PISA umroh ya.
Oke. Saya kembali ke Pak Diki. Pak Diki, ini tentu Ya. disambut gembira, khususnya bagi para calon jamaah tanah air. Namun ketika berada di sana dengan peraturan-peraturan yang tadi disesuaikan, contohnya adalah tanpa karantina, kemudian di masjid juga safnya sudah tidak berjarak lagi. Apa yang harus dilakukan oleh jamaah tanah air di sana untuk barangkali tadi Anda katakan tidak boleh kendor, tetap harus waspada? Ya, betul. Tentu di sini kita harus menyadari bahwa situasi di sana itu kan akan bertemu dengan banyak orang dari berbagai negara, ya, dengan status kondisi pandeminya yang berbeda-beda. Nah, tentunya kewaspadaan, kehati-hatian dengan menerapkan 5M, ya sama kita terapkan di sana. Itu kita jaga. Dan walaupun memang betul tidak diwajibkan yang 2 dosis, tapi saya sangat menganjurkan kalau bisa melalui Ampuri, ya, jamaah kita itu booster sebelum ke sana dan dengan messenger RNA. Karena begini, dan Saudi itu sangat melihat yang messenger RNA. Saya jujur saja karena walaupun ini sekarang sudah longgar, itu akan membuat, saya kira akan juga membuat PD-nya jamaah kita juga, PD jamaah kita, dan artinya memberikan proteksi. Karena bagaimana, bukan Sinovac tidak bermanfaat, bukan, tapi banyak dari para penerima vaksin dari Sinovac jamaah haji kita mungkin sudah banyak yang lebih dari 6 bulan atau bahkan di batas 6-7 bulan. Nah, apalagi ini kan sekarang biasanya ini sudah mulai mau buka lagi nih mungkin kan untuk umroh. Nah, ini saya kira kalau dimungkinkan sudah sangat baik. Dan tentunya ya satu hal yang sangat mendasar, ya, namanya kesiapan jamaah kita ke sana itu ya sama, ya, untuk kondisi pandemi ataupun tidak. Ini bicara kondisi umum, ya, kesehatan secara umum yang berisiko, yang tidak, ini yang harus betul-betul dipastikan kondisinya itu sehat, karena bagaimanapun ini yang akan membuat kelancaran. Baik, saya ke Pak Zaki. Pak Zaki, singkat saja, ini tentu berdampak pada pengurangan kos bagi biaya jamaah umroh begitu, ya, karena tidak ada lagi biaya karantina dan lain sebagainya. Apakah nanti akan dikembalikan atau seperti apa mekanismenya? Mengenai pengurangan biaya bagi program-program yang sudah dijadwalkan, tentu mungkin tidak akan ada pengurangan, karena begini, ketika kita misalkan membuat program 12 hari. Nah, 12 hari ini kita sebagian travel sudah membayar karantina yang 5 hari ini. Nah, setelah dihapuskannya karantina 5 hari ini, yang 5 hari ini dialihkan. Jadi dialihkan di Mekah ataupun di Madinah. Nah, tentu dengan begitu tidak ada perubahan kos yang signifikan, kecuali grup-grup baru. Nah, ini grup-grup baru yang sudah kita mulai rencanakan dari sekarang, yang sekarang ini kan sebelum dilonggarkan ini kan program minimal 12 hari karena 5 hari karantina. Nah, nanti mulai hari ini kawan-kawan sudah mulai banyak yang memprogramkan program umroh 9 hari saja. Nah, ini tentu harganya berbeda dengan yang 12 hari yang sekarang. Nah, dengan ini otomatis mulai hari ini ke depan untuk program-program baru, khususnya program yang 9 hari tentu akan berbeda dengan program yang 12 hari. Tapi yang sudah dijadwalkan 12 hari, karena tiketnya mungkin sudah pada isut yang dekat-dekat ini, tentu sudah susah di reschedule lagi. Jadi tetap akan diberangkatkan 12 hari, tetapi mungkin yang asalnya 5 hari untuk karantina menjadi 5 hari di Madinah ataupun di Mekah. Baik. Bagaimana kemudian dampaknya terhadap calon jamaah haji? Apakah sudah ada informasi mengenai pertama tambahan kuota, kemudian juga biayanya yang kami dapatkan informasi juga saat sekarang ini ada kenaikan biaya begitu, Pak Zaki? Ya, insya Allah kita optimis dengan berlakunya pelonggaran prokes di Arab Saudi mulai hari ini haji tahun ini pertama akan terselenggara. Masalah kuota berapa yang kita dapatkan, Indonesia dapatkan atau negara-negara lain dapatkan, kuota internasional ketika normal sebelum pandemi itu 2,5 juta, yaitu kuota internasional. Ketika pandemi ini langsung menurun, ya. Nah, untuk tahun ini kita pernah mendengar ada skema
yang sudah disiapkan oleh para muasasah dan juga Kerajaan Arab Saudi, walaupun ini belum resmi, yaitu skema 20, 40 atau 60% dari kuota normal sebelum pandemi. Nah, yang terpenting adalah kita sangat optimis tahun ini dengan dilonggarkannya prokes di Arab Saudi mulai hari ini, haji pertama akan terselenggara. Masalah kuotanya kita tunggu saja, insya Allah tidak lama lagi mungkin Kerajaan Arab Saudi akan mulai mengumumkan tentang haji internasional. Baik. Pak Zaki dan Pak Diki ditahan dulu, nanti akan kita lanjutkan diskusi kita. Namun sebelum itu ada informasi terkait sejak Februari tahun 2022 ribuan jemaah umroh Indonesia terpapar COVID-19 usai pulang dari Tanah Suci. Namun pemberangkatan umroh tetap berlanjut. Usai beribadah ke Tanah Suci Mekah, ribuan jemaah umroh Indonesia terkonfirmasi terpapar COVID-19. Jemaah umroh yang tiba dari Arab Saudi langsung menjalani tes PCR dan hasilnya lebih dari 2.000 orang positif COVID-19 hingga Februari lalu. Menurut data Kementerian Agama, rata-rata jemaah umroh yang terdeteksi positif COVID-19 tidak menunjukkan gejala. Mereka yang terkonfirmasi positif menjalani karantina di Wisma Atlet Jakarta dengan durasi hingga 7 hari. Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji memperkirakan para jamaah umroh terpapar virus corona saat pulang ke tanah air. Salah satu penyebabnya adalah kelelahan dan tidak menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Namun banyaknya kasus positif COVID-19 yang menimpa jamaah umroh tidak membuat Kementerian Agama menghentikan penyelenggaraan umrah ke Tanah Suci. Namun dengan catatan, pengendalian protokol kesehatan terhadap jemaah dilaksanakan secara ketat. Ya pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita bersama Pak Zaki dan Pak Diki. Saya ingin ke Pak Diki. Pak Diki, tadi disebutkan bahwa jemaah umroh ternyata banyak yang terpapar COVID-19 ketika sedang menjalankan ibadah di sana. Nah, jika memang prokes ini dilonggarkan, bukankah potensi penularan yang terjadi di sana justru akan semakin besar, Pak Diki? Ya, tentu data yang disampaikan tadi kan ketika Saudi dalam ledakan besar dan itu baik itu Delta maupun apalagi Omicron. Ya, jadi itu bukan sesuatu yang mengagetkan, dan sekarang perubahan dari dunia ini termasuk nanti di Indonesia, di Saudi semua, termasuk di sini di Australia. Kenapa ini dilonggarkan juga di sini pun sama, karena nanti yang akan kita lihat adalah kasus kesakitan. Jadi kasus terinfeksi dengan kesakitan itu beda, Mas David. Kalau kesakitan ke rumah sakit ya, dirawat parah dan kematian, itu yang akan jadi indikator. Nah, saat ini itulah sebabnya kenapa vaksinasi statusnya menjadi sangat penting. Yang orang yang terpapar ini bukan harus terpapar ya, dengan sudah berupaya dengan segala macam akhirnya terpapar, itu dia akan bergejala ringan atau bahkan tidak bergejala. Nah, ini memang kondisi yang nanti ke arah endemi, epidemi, terkendali itu akan seperti itu. Namun tentu kita akan melihat harus berupaya bahwa trennya makin menurun. Dengan cara apa? Ya tadi, kedisiplinan dari semua pihak. Nah, kita ingin juga menunjukkan supaya nanti kuota kita itu yang pajak itu tidak kecil ya. Karena saya optimis tahun ini kecenderungannya haji akan dilaksanakan. Karena secara potensi ancaman sudah jauh lebih lemah ya saat ini. Nah, tapi tentu kalau kita misalnya kasusnya banyak, kan ini akan jadi pertanyaan, ini seberapa jauh kedisiplinan kita, walaupun itu mungkin nggak banyak yang parah dan ini ya, apalagi yang fatal, tapi itu kan menunjukkan kita ya ini andai ya, kalau negara seperti itu dia akan jadi pemikiran untuk Saudi. Nah, inilah kesempatan kepercayaan ini, kondisi yang menguntungkan ini kita jaga ya dengan cara ya tadi, bahwa orang yang bepergian ini ya sudah betul-betul dalam status bukan hanya 2 dosis saja, tapi masih dalam proteksi. Jadi saya sarankan kalau sudah lebih dari 6 bulan, jangan tunda, udah booster aja ya. Dan itu jadi satu syarat ya menurut saya, supaya kita juga sebagai pengirim ya, sebagai kan ini bisa menunjukkan ya kita juga mengamankan jamaah kita. Nah, ini yang akan sangat membantu.
Baik, baik. Pak Zaki, jika jamaah yang berangkat ke Arab Saudi ini sudah tidak lagi diwajibkan karantina, bagaimana jamaah yang kembali ke Indonesia? Kemudian jika ada jamaah yang mungkin terpapar COVID-19 di sana, apakah mekanisme pengamanannya atau penanganannya masih sama? Ya, memang kita akui Januari sampai awal Februari positif rate jamaah umroh ini memang cukup tinggi ya. Ini karena memang di hulunya di Arab Saudi Januari ini sampai pernah 6.000. Tetapi per hari ini datanya hanya 300. Itu pun menurut Pak Konjen dari awal dari Januari di Arab Saudi ini untuk Mekah dan Madinah ini nggak banyak yang kasus hariannya. Nah, ini terus menurun. Nah, kita punya data karena hampir setiap 2 minggu asosiasi terus berkoordinasi dengan BNPB, Satgas, dan Kemenkes, Kemenak. Nah, kita punya data tren positif rate kepulangan umroh mulai dari awal Februari ini terus menurun. Bahkan di sekitar tanggal 10 Februari ini hanya 16% saja. Nah, kita optimis dari awal Februari sampai ke sekarang ini akan terus menurun. Karena menurut Bapak Presiden kan kalau di Indonesia puncak Omikron ini pertengahan Februari. Nah, ketika sudah puncak tentu akan melandai. Begitupun Saudi pernah 6.000, ketika sudah puncak terus melandai. Baik. Amerika pernah 1 juta di awal Januari, sekarang hanya 17.000. Itu artinya Omikron ini mungkin, mohon maaf Dokter Diki, kalau saya seorang awam gitu ya, melihat dan banyak membaca ketika sudah memang memuncak akan terus melandai. Ini dibuktikan dengan Australia yang sudah membuka diri, Inggris sudah membuka diri. Baik. Amerika memang nggak pernah ini ya karantina ya untuk kedatangan selama Omikron ini. Nah, tentu kita optimis bahwa kedatangan umroh ketika di hulunya yaitu di Saudinya sudah melandai, kita optimis dan berbasiskan data akan terus menurun positif rate bagi jamaah umroh. Kalau Januari betul kita bahkan sempat sampai pernah 60% jamaah umroh positif ya. Nah, ini cuma harapan kita satu aja. Satu, yang pertama adalah ketika pulang kalau bisa jangan langsung di PCR, tunggu 1 hari istirahat karena kegiatan 1 hari menjelang kepulangan ini jamaah umroh banyak kegiatan, tawaf wada, belanja, perjalanan gitu kan. Baik. Perjalanan juga cukup panjang. Baik. Nah, itu saja. Baik. Tentu harapan kita bersama ya, tentu ini kabar baik khususnya bagi calon jamaah umroh tanah air, dan kita sama-sama berharap bahwa ibadah haji nantinya bisa terlaksana dengan baik dan aman dan bisa segera dilakukan. Terima kasih Pak Zaki Zakaria, Pak Diki Budiman, juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Pemirsa, pemerintah menetapkan bebas karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri yang masuk Bali mulai Senin 7 Maret 2022. Jelang diberlakukannya aturan ini, Pemprov Bali menggencarkan vaksin tahap 3 bagi masyarakat Bali. Pemerintah menguji coba masuk Bali bebas karantina dan pemberlakuan visa on arrival bagi pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN. Semua PPLN hanya cukup menunjukkan bukti telah divaksinasi COVID-19 lengkap serta booster dan hasil PCR negatif COVID-19. Kebijakan ini dimulai Senin 7 Maret 2022, lebih cepat sepekan dari rencana awal yakni 14 Maret 2022. Jelang diberlakukannya kebijakan bebas karantina bagi wisatawan asing ke Bali, pemerintah menggencarkan vaksin booster bagi masyarakat Bali. Dalam kurun waktu 4 hari, ditargetkan 30% warga Bali sudah booster vaksin. Dari 9 kabupaten di Provinsi Bali, baru Kabupaten Badung dan Denpasar yang sudah melebihi batas maksimal pemberian booster. Sementara kabupaten lainnya masih di bawah 20%. Masyarakat di kawasan pariwisata menjadi prioritas pemberian vaksin tahap ketiga. Jadi komitmen saya adalah dalam 1 minggu ini 30% untuk vaksin booster di seluruh Bali harus tercapai. Dan ini harus dikerjakan secara bersama-sama oleh bupati dari kota sampai jajaran desa dan desa adat bersama seluruh komponen masyarakat untuk bergotong royong mengerjakan kebijakan terbaru demi percepatan pemberian wisata.
Dalam kurun waktu 2 tahun sejak pandemi COVID-19, perekonomian Bali yang bergantung pada sektor pariwisata sangat terpuruk. 2 kebijakan baru ini disambut baik para stakeholder pariwisata. Bebas karantina dan visa on arrival bagi PPLN dari 23 negara diharapkan bisa kembali membangkitkan antusiasme wisatawan asing untuk berlibur ke Bali. Stakeholder pariwisata Bali memprediksi penerapan 2 kebijakan ini akan mempercepat pemulihan ekonomi di Pulau Bali. Dari Klungkung dan Badung Bali, I Gede Juli Arsana, I Gusti Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, News Sore masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya sebuah bus pariwisata ludes terbakar di ruas tol Malang Pandaan di wilayah Pasuruan, Jawa Timur, Minggu pagi tadi. Begitu tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. 9 orang warga kota Binjai, Sumatera Utara masih berada di Ukraina. Mereka adalah 9 WNI asal kota Binjai yang bekerja di pabrik plastik sejak tahun 2018 yang lalu. Kami segera kembali usai jeda, tetaplah di iNews Sore.